Yang tidak angkat tangan engkau belum yakin, atau yang setengah tiang rada-rada kurang yakin. Yang yakin tidak setengah tiang, tangannya sepenuhnya. Yakin murid Tuhan Yesus? Yang tidak angkat tangan murid copo. Kalau bukan murid Tuhan Yesus, muridnya siapa? Hanya ada dua pilihan, murid Tuhan atau murid iblis. Siapa yang yakin dirinya orang sebagai murid Tuhan? Nah sekarang baru berani, kalau enggak muridnya iblis. Saudaraku, Tuhan katakan seorang murid Tuhan, dia harus berani melepaskan dirinya. Nah saya senang dengan penulis Lukas. Mengapa? Penulis Lukas ada seorang dokter sehingga dia menyusun setiap pasal itu begitu rapi. Lihat di meja saudara, kalau saudara adalah orang yang rapi, berarti engkau seorang dokter. Amin. Saya waktu tabrakan itu dijahit karena orang tua saya takut, sehingga saya rumah sakit yang paling dekat. Saudaraku, yang ada rumah sakit kebidanan, maka saya dimasukkan ke rumah sakit kebidanan. Maka ia menjahit mata saya adalah bidan, saudaraku. Akhirnya jadilah seperti ini, saudaraku. Masih ada nampak yang tidak rapihnya. Dokter itu rapi, saudaraku. Lukas dia rapi menyusun. Setelah Lukas 14, maka kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 15, mengajarkan kepada kita caranya bagaimana untuk menjadi murid, yaitu berani melepaskan. Pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita bisa belajar apa dari domba yang hilang? Dikatakan bahwa seorang mempunyai 100 domba, hilang satu, tinggal berapa? Saya mau tes matematika saudara. 100 hilang satu, tinggal berapa? 99. Yang hilang berapa? Kalau dihubungkan dengan persentase berapa persen? 1%. Pintar. Tapi yang lain masih mikir berapa persen ya. Tapi nggak apa-apa, 1%. Saudaraku, ini bicara tentang jemaat 1%. Apa jemaat 1%? Kasih persembahan 1%, perpuluhan 1%, waktu 1%, tenaga 1% untuk Tuhan. Saudaraku, kalau engkau menjadi Kristen yang baru kemarin bertobat, puji syukur, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, masih 1%, ini namanya si Ahok alias Hong yang berbahaya. Tuhan katakan kamu harus meninggalkan asas lamamu untuk maju ke tingkat yang lebih maju lagi. Sebab itu perumpamaan yang kedua adalah gambaran tentang dirham yang hilang. Dikatakan seorang janda mempunyai 10 dirham. Hilang berapa? 1. Berapa persen? Berapa persen? 10. Ada satu kemajuan. Oh, bangga menjadi Kristen 10%. Aku mengembalikan perpuluhan. Bagus. Apalagi gembala setempat paling senang melihat jemaatnya mengembalikan perpuluhan. Tapi kalau engkau memberikan waktu 10%, uangmu 10%, seluruh hidupmu 10% untuk Tuhan, hati-hati, engkau tidak akan bertumbuh. Tuhan tidak minta jemaat dengan standar 10%. Sebab itu ada perumpamaan yang ketiga. Tentang apa? Anak yang hilang. Berapa persen? 50%. Sebab dikatakan ada 2 anak, orang kaya ini, dan yang satu hilang. Ini bisa tentang 50%. Saudaraku sangat senang kalau ada jemaat 50%. Wah, waktunya diberikan 50%. Apalagi persembahan juga mengembalikan 50%. Saudaraku, tidak ada orang yang memberi menjadi miskin. Itu nggak ada. Di dalam Alkitab tidak diajarkan bahwa ada orang yang memberi jadi miskin. Ada nggak? Saudara, saya nggak ada. Beri, maka engkau akan diberi. Ini rahasia, saudaraku. Sekalipun kau mengembalikan 50%, kau tidak akan berkekurangan. Yang yakin katakan amin. Puji Tuhan, masih ada yang amin. Yang bahaya adalah masih nggak amin, saudaraku. Akhirnya
jiwanya sedang dia tekan, dia ikat. 50% enak di lu, gak enak di gua gitu. Berarti dia gak percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, ada orang yang bangga karena dia sudah menjadi Kristen 50%. Tapi saya mau tanya kepada saudara, apakah pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput orang yang hanya memberikan 50%? Yang dia jemput adalah mempelai-mempelai Kristus, bukan standar anak. Tuhan tidak akan menjemput anak-anak, tapi Tuhan jemput adalah mempelai-mempelainya. Siapa di sini mempelai Kristus? Seandainya kata pada waktu saya mau menikah dengan istri saya katakan kepada calon istri saya waktu itu, saya katakan, Len, aku mau jadi suamimu, tapi aku akan memberikan kepadamu 90%. Pasti dia akan lari duluan, saudaraku. Tidak seorang yang mau menjadikan istri atau suaminya yang hanya memberikan 90%. Atau mungkin saya katakan, saya memberikan 95%. Dia juga nggak mau, dia minta 100%. Demikian juga kalau kita sebagai calon mempelai Kristus yang Tuhan tuntut kepada kita 100%. Yang setuju katakan amin. Itulah gambaran daripada segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nggak punya hak. Kita hanya steward, sebagai pengelola. Kalau sudah diberikan kepercayaan Tuhan, itu ada milik Tuhan semuanya. Kita hanya pengelola. Diberikan kebebasan untuk saudara gunakan, tapi gunakan seperlunya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sebab saudara hanya pengelola, bukan pemilik. Amin. Amin. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kalau engkau tidak memberikan atau melepaskan apa yang kau miliki, engkau tidak layak menjadi muridku. Standar murid adalah berani melepaskan semuanya. Untuk menjelaskan tentang cerita ini, saya punya sebuah cerita tentang mimpi dari seorang anak muda. Ada seorang anak muda, dia bermimpi. Di dalam mimpinya aneh. Dia membangun sebuah rumah. Tiba-tiba waktu dia mau membangun rumah itu, dia ingat kepada Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau membuat sebuah kamar yang spesial. Kamar yang Presiden Suite, yang the best. Presiden Suite itu, saudaraku, besarnya lebih dari ini, saudaraku. Saya nggak tahu di hotel Novotel ini ada Presiden Suite, rasanya nggak ada. Di hotel-hotel tertentu ada Presiden Suite, saudara. Saya pernah diundang oleh seorang teman, saya masuk di dalam kamarnya, itu ternyata kamarnya Presiden Suite, saudara, lebih besar dari ini, 1,5 kali daripada ruangan ini, saudara. Rumah saudara sebesar apa saya nggak tahu, tapi ini Presiden Suite yang dia bangun untuk Tuhan. Oh, dia bangun 10 kamar. 10 kamar, satu ada Presiden Suite. Nah, dalam cerita mimpi itu sudah selesai, maka dia undang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari, aku sudah sediakan 1 kamar untuk engkau. Tuhan Yesus dalam mimpi itu datang. Mana kamarku? Kata Tuhan Yesus. Tuhan, coba lihat, Tuhan suka enggak? Begitu dibuka, Tuhan kata, bagus, aku suka. Tuhan Yesus masuk. Hari Tuhan tinggal di sini ya. Tuhan Yesus tinggal di sana. Saudaraku, malam hari ada ketukan datang. Begitu ketukan dia buka, dia sangat terkejut. Ternyata yang datang adalah iblis gendruwo. Udah iblis menakutkan, tambah gendruwo, lebih menakutkan lagi. Dia lawan sambil panggil Tuhan Yesus. Pikir Tuhan Yesus ada di rumah dia kan. Tuhan Yesus tolong, ada iblis gendruwo datang menyerang rumah kita. Tuhan Yesus muncul, dia lawan sendiri untuk menang, dan dia usir iblis itu, dia kunci kamar rumahnya. Nah, setelah itu dia datang ke kamar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buka